أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Baru saja Alhamdulillah kita lanjutkan amalan berikutnya, taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang menyebutkan kalimah thayyibah. Dalam pasal ini akan diterangkan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimah thayyibah yang secara lengkap maupun secara ringkas. Ada juga ayat yang menyebutkannya dengan lafaz-lafaz lain yang semakna dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah La ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula makna dari ma'amin, ya ilahi ma'amin ilaihin khairuhu, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Dan juga makna la ilaha illallah, la ilaha illahu. Ulangi. Dan juga makna la ilaha illahuwa. Ada juga yang maknanya berdekatan dengan makna di atas, yaitu la na'budu illallah, kami tidak menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La na'budu illa iyyahu, kami tidak menyembah kepada siapapun kecuali kepadanya. Innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Zat yang Maha Esa. Demikian pula ada ayat-ayat yang mafhumnya, makna tersirotnya adalah kalimah thayyibah. Di sini akan ditulis ayat-ayat tersebut disertai nama surat dan nomor ayatnya. Siapa yang ingin membaca terjemahannya secara lengkap bisa melihat dalam Al-Quran terjemahan. Sebenarnya seluruh Al-Quran adalah mafhum dari kalimah thayyibah, karena tujuan utama seluruh Al-Quran dan ajaran agama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk maksud itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi alaihi salam pada zaman yang berbeda-beda. Sebab tauhid adalah ajaran semua agama yang dibawa oleh para nabi yang bersumber wahyu dari langit. Untuk menjelaskan tauhid, Al-Quran telah menyampaikan dengan bermacam-macam cara, dan semuanya adalah mafhum dari kalimah thayyibah. 85 ayat di atas intinya adalah kalimah thayyibah
atau kandungannya sesama dengan kalimah thayyibah. Selain ayat-ayat tersebut, masih banyak ayat yang makna dan mafhumnya sama, sebagaimana yang telah saya tulis dalam permulaan pasal bahwa tauhid adalah asas agama. Apabila kita semakin menyibukkan diri dan menambah semangat mempelajari kalimah ini, maka agama yang ada dalam diri kita akan semakin kuat. Untuk memasukkan pemahaman kalimah ini ke dalam hati manusia digunakan berbagai cara dan ungkapan dalam Al-Quran, sehingga seluruh reluang hati manusia dipenuhi dengan kalimah ini. Hadis-hadis tentang keutamaan kalimah thayyibah. Pasal ini mengandung hadis-hadis yang berisi anjuran serta keutamaan kalimah thayyibah. Jika Al-Quran saja telah banyak menjelaskan keutamaan kalimah tersebut, maka hadis-hadis yang menjelaskannya tentu lebih banyak lagi dan tidak mungkin disebutkan semuanya di sini. Namun sebagai contoh, saya akan menuliskan beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Miskat. Faidah. Hadis di atas menyatakan dengan jelas bahwa kalimah la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Banyak kitab hadis yang menerangkan hal ini karena asas agama adalah kalimah thayyibah. Maka tidak ada yang perlu diragukan lagi mengenai keutamaannya. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis bahwa alhamdulillah adalah doa yang paling utama. Memuji biasanya menunjukkan permintaan pada umumnya, pujian kepada pimpinan, orang kaya, dan pejabat, bertujuan untuk meminta sesuatu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa membaca la ilaha illallah, hendaklah ia juga membaca alhamdulillah, karena Al-Quran menyebutkan wad'uhu mukhlisina lahuddin, lalu diikuti dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mula Ali Qori rahmatullah alaih berkata, tidak ada keraguan lagi bahwa kalimah thayyibah adalah zikir yang paling utama dan yang paling agung, sebab kalimah tersebut adalah asas agama ini, dan di atasnya berdiri semua bangunan agama. Kalimah ini merupakan poros agama dan amalan agama yang selain itu berputar mengelilinginya. Oleh sebab itu, para ahli ma'rifat dan ahli-ahli tasawuf lebih istiqomah berzikir dengan kalimah thayyibah daripada zikir-zikir yang lain.
Mereka selalu berlatih memperbanyak ucapan tersebut. Mereka juga menganjurkan murid-muridnya untuk berzikir dengannya, karena banyak sekali faidah dan manfaat yang dihasilkan dari kalimah ini yang tidak terdapat pada zikir-zikir yang lain. Kisah tentang Sayyid Ali bin Maimun al-Mahribi rahmatullah alaih sangat terkenal. Diriwayatkan bahwa ketika Syekh Ulwan Hamawi rahmatullah alaih, seorang ulama, mufti, dan pengajar, datang ke majelis Sayyid Ali rahmatullah alaih untuk berguru, maka Sayyid Ali rahmatullah alaih menganjurkannya agar dia meninggalkan seluruh kesibukannya dalam mengajar, memberi fatwa, dan lain-lain, dan agar bertawajuh kepada zikir saja. Ketika masyarakat mengetahui tentang hal itu, mereka menentang dan menuduh Sayyid Ali rahmatullah alaih telah merugikan orang di seluruh dunia dan menyia-nyiakan Syekh Ulwan rahmatullah alaih. Ketika diketahui bahwa Syekh Ulwan rahmatullah alaih juga dilarang membaca Al-Quran, maka semakin bertambahlah dugaan buruk masyarakat bahwa Syekh Ali rahmatullah alaih telah merusak agama. Dia difitnah dengan tuduhan zindik atau aliran sesat dan merusak agama. Beberapa hari kemudian barulah Syekh Ulwan rahmatullah alaih merasakan pengaruh dari amalan zikir tersebut. Kesan zikir tersebut telah mewarnai hatinya. Maka Syekh Ali rahmatullah alaih berkata kepadanya, "Sekarang mulailah engkau membaca Al-Quran." Ternyata setelah itu Syekh Ulwan rahmatullah alaih mendapati di dalam Al-Quran ilmu dan ma'rifat dari setiap lafaznya. Lalu Syekh Ali rahmatullah alaih berkata, "Sebenarnya dahulu aku tidak melarangmu untuk membaca Al-Quran. Aku mengizinkannya, namun aku ingin agar pengaruh zikir ini tumbuh dulu dalam hatimu." Demikianlah kalimah thayyibah memang merupakan asas agama dan akar keimanan. Semakin banyak kalimah ini dibaca, akan semakin kokohlah akar keimanan. Iman bergantung pada kalimah ini. Bahkan keberadaan dunia ini bergantung pada kalimah ini. Sebuah hadis sahih menyatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi. Hadis lain menyebutkan jika masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi ini, maka kiamat tidak akan terjadi. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang hadis-hadis tentang keutamaan kalimah thayyibah. Ayat-ayat yang menyebutkan kalimah thayyibah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal, dan sampaikan. InsyaAllah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.